Selamat datang di saluran ini. Kita akan membicarakan drama The Tragedy of Hamlet karya William Shakespeare. Kali ini kita akan melihat motif yang melatar belakangi lahirnya drama The Tragedy of Hamlet. Kita memulai dari alur cerita. Drama ini mengisahkan Hamlet, seorang pangeran Denmark yang melakukan balas dendam kepada pamannya Claudius. Pamannya ini telah membunuh ayahnya dan menikahi ibunya serta merebut kekuasaan kerajaan dengan cara licik. Namun dengan bantuan hantu ayahnya, Hamlet berhasil membunuh pamannya dan merebut kembali kekuasaan kerajaan Denmark. Latar belakang drama. Sebelum drama The Tragedy of Hamlet lahir, jauh di seberang di Denmark, sebuah cerita legenda Hamlet dikisah dari mulut ke mulut. Kemudian dilestarikan oleh seorang penulis sejarah bernama Saxo Grammaticus dalam bukunya berjudul Gesta Danorum pada tahun 1185 yang merupakan buku pertama terbit tentang sastra Denmark. 400 tahun kemudian, Francois de Belleforest, seorang penulis, penyair, dan penerjemah Renaissance Prancis, ikut melestarikan cerita Hamlet ini. Kemudian William Shakespeare merubah legenda Hamlet menjadi sebuah drama dengan judul The Tragedy of Hamlet, The Prince of Denmark pada tahun 1600. Drama ini terpanjang dari seluruh drama yang pernah dibuat William Shakespeare, yaitu 4042 baris. Kehidupan sosial politik di seputar William Shakespeare. Sejak William Shakespeare lahir sampai meninggal, ia hidup di bawah suasana kehidupan kerajaan Inggris. Namun dari masa ke masa terjadi dinamika kehidupan kerajaan yang berimbas pada kehidupan masyarakat kerajaan. Pada tahun 1522, seorang gadis Prancis bernama Anne Boleyn dikirim untuk menjadi dayang Ratu Catherine, istri Raja Inggris Henry VIII yang sementara berkuasa. Pembawaan Anne Boleyn yang cerdas dan memesona berhasil memikat hati Raja Henry VIII. Pada akhir tahun 1523, Henry VIII ingin pernikahannya dengan Catherine dibatalkan oleh pemimpin gereja Katolik di Vatikan. Pernikahannya dengan Catherine tidak menghasilkan keturunan lelaki, sedangkan Henry VIII menginginkan seorang putra sebagai ahli waris dinasti Tudor. Namun Paus Clemens VII di Roma menolak permintaan Raja Inggris ini karena melanggar aturan agama Katolik. Raja Henry VIII tetap menceraikan Catherine, kemudian menikah dengan Anne Boleyn pada tahun 1533. Akibatnya, Henry VIII mendapat hukuman pengucilan dari pemimpin gereja Katolik di Vatikan. Hukuman pengucilan itu tidak diperdulikan Raja Henry VIII. Bahkan ia mengambil sikap dengan mengesahkan Undang-Undang Supremasi pada tahun 1534 yang berisi bahwa Raja Inggris adalah kepala gereja Inggris sekaligus memutuskan hubungan dengan gereja Katolik di Vatikan Roma. Di saat bersamaan merebak reformasi gereja aliran baru, gereja Protestan yang dipelopori Martin Luther di Jerman menyebar ke Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun 1555, putri Henry VIII, Ratu Mary I yang masih menganut agama Kristen Katolik, mencabut Undang-Undang Supremasi dan mengembalikan pimpinan gereja tertinggi di Vatikan. Namun ketika Ratu Elizabeth I naik tahta yang menganut Kristen Protestan, Undang-Undang Supremasi kembali diberlakukan pada tahun 1559, sehingga raja kembali pemegang mandat tertinggi gereja di Inggris. Analisa motif. William Shakespeare yang hidup di masa itu melihat kerajaan mendominasi kehidupan keagamaan
ditambah adanya reformasi gereja, sehingga masyarakat Inggris sebelumnya mayoritas Kristen Katolik perlahan-lahan didominasi Kristen Protestan karena adanya campur tangan kerajaan. Bahkan William Shakespeare was-was suatu masa penganut Kristen Katolik akan habis di wilayah kerajaan Inggris. Ini bisa dilihat dengan isyarat simbol yang disampaikan William Shakespeare dalam drama The Tragedy of Hamlet. Agama Kristen Katolik disimbolkan ayah Hamlet yang mati terbunuh, sedangkan agama Kristen Protestan disimbolkan tokoh Claudius yang menjadi raja. Sedangkan Hamlet sendiri sebagai simbol harapan rakyat penganut Katolik bangkit dan berjuang agar kembali mempunyai tempat yang layak di mata kerajaan. Sedangkan hantu ayah Hamlet sebagai simbol yang maha kuasa. Kalaupun Hamlet berhasil membunuh Claudius berkat pertolongan hantu ayahnya, itulah harapan dari seorang William Shakespeare untuk kehidupan keagamaan di masa itu dan akan datang, dan tentunya tidak lepas dari berkat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Demikianlah analisa filosofi sastra terhadap latar belakang motif lahirnya drama The Tragedy of Hamlet, The Prince of Denmark karya William Shakespeare. Semoga bermanfaat.